Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Kanaya Zara dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran dari program studi Ilmu Kelautan pada tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi dari mata kuliah analisis numerik. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, apa itu interpolasi? Jadi, interpolasi itu merupakan proses mencari nilai dengan perhitungan data diskrit yang telah diketahui. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh pada slide selanjutnya. Di sini ada data kecepatan arus di pantai timur Pangandaran dengan satuannya itu Beaufort. Nah, di sini misalkan kita melakukan pengambilan data selama 20 hari dengan data yang diambilnya itu 10. Berarti kita mengambil data 2 hari sekali secara kontinu, dan di sini dapat dilihat yang warna merah itu datanya kosong, berarti disinilah interpolasi dilakukan. Interpolasi ini dilakukan dengan cara kita melakukan perhitungan dari data yang dekat dengan data yang kosongnya, yaitu pada data 2 dan data 4. Atau bisa disebut juga interpolasi ini proses mencari suatu nilai dengan cara menghubungkan titik data diskrit sehingga bisa mendapatkan perkiraan titik data di antara titik-titik yang diberikan. Baik, selanjutnya di sini ada ODP. Nah, kenapa ada ODP? Karena misalkan kita mendapatkan data yang banyak. Nah, data yang banyak ini tidak mungkin kita lakukan interpolasi secara manual. Untuk itu, ada solusinya menggunakan software Ocean Data View. Nah, supaya lebih jelasnya, kita lihat contohnya. Di sini saya mendownload data OSD dan MBT, yaitu data temperatur terhadap kedalaman. Di sini bisa dilihat warnanya itu tidak penuh, yang menandakan berarti datanya juga tidak penuh. Nah, supaya datanya penuh, kita lakukan interpolasi dengan cara klik kanan pada peta, lalu klik properties, kemudian kita ubah angkanya menjadi lebih besar supaya terinterpolasi, misalkan 400, lalu klik OK. Nah, di sini warnanya sudah penuh, berarti sudah terinterpolasi. Kemudian dapat juga kita melakukannya melalui Python. Misalkan ini. Nah, di sini kita import kode interpolasinya, kemudian keterangan XY-nya, selanjutnya dilakukan sintaks selanjutnya dan di print, dapat diketahui interpolasinya 15,25 dan 10,5. Lalu jika ingin membuat grafiknya, berikut sintaksnya. Ini error, harusnya R. Nah, kemudian dapat diketahui ininya grafiknya. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, di sini kita memasuki jenis-jenis interpolasi. Yang pertama ada interpolasi linear. Nah, interpolasi linear ini merupakan cara mendapatkan nilai di antara dua titik. Di antara dua titik data yang berdasarkan persamaan linear. Maksudnya itu seperti apa di sini? Kita lihat pada gambar, kita memiliki 3 titik. Misalkan A, B, dan C. Di sini X1, Y1, B-nya X2, Y2, dan C-nya X, Y. Untuk mengetahui Y. Nah, di sini untuk mengingat sebelumnya itu gradien itu X per Y. Maka dapat diketahui rumusnya X min X1 per X2 min X1 sama dengan gradien keduanya Y min Y1 per Y2 min Y1. Maka untuk mencari Y-nya, Y1 sama dengan gradien 1 ini dikali Y2 min Y1. Untuk contoh soalnya, seperti pada gambar di bawah di sini,
diketahui titik A dan B, A-nya 3,4, B-nya 15,10, dan C-nya 10,Y, dan ditanyakannya Y. Untuk mencari Y, menggunakan rumus yang tadi yang ini, lalu dimasukkan angka-angkanya, Y satunya 4, lalu gradiennya 9 min 3, gradien satunya 9 min 3 per 15 min 3, dikali Y2 min Y1, dan didapatkan Y-nya adalah 7, berarti koordinat C-nya adalah 10,7. Selanjutnya ada interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik ini merupakan interpolasi yang hampir sama dengan interpolasi linier, namun interpolasi kuadratik ini menggunakan sistem berpangkat dengan menggunakan 3 titik pada pembentukan sebuah garisnya. Secara simpelnya, interpolasi kuadratik ini digunakan untuk mencari titik di antara 3 buah titik dengan pendekatan fungsi kuadrat. Nah, dari tadi, pengertian yang tadi, kuadratik digunakan untuk mencari titik Q di antara 3 titik, yaitu titik P1, P2, dan P3, dengan pendekatan fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya ini adalah ini, 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 9X plus 12. Maka dapat diketahui rumus Y-nya ini, rumusnya di titik Q adalah Y1 dikali ini X min X2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial ini merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki mengikuti pola polinomial baik linier maupun berderajat tinggi. Nah, interpolasi dengan metode ini dilakukan untuk membentuk persamaan polinomial yang selanjutnya digunakan untuk melakukan interpolasi dari nilai yang diketahui atau ekstrapolasi. Ekstrapolasi ini didapatkan dari nilai di luar rentan data yang diketahui. Untuk persamaannya di sini Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X kuadrat dan seterusnya. Lalu di sini diakhiri dengan AN-1 dikali X N-1 plus AN dikali X pangkat N. Nah, untuk yang terakhir ini ada interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange ini merupakan salah satu metode interpolasi yang dapat diturunkan dari interpolasi Newton yang digunakan untuk mencari fungsi polinomial. Seperti yang dikatakan oleh Pratama et al. Pada tahun 2014, bahwa interpolasi polinomial Lagrange hampir sama dengan polinomial Newton, tetapi tidak menggunakan bentuk pembagian beda hingga. Nah, interpolasi Lagrange ini digunakan untuk memperoleh fungsi polinomial berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data menurut Nur Hanifah dan Puji Astuti pada tahun 2020. Dan interpolasi Lagrange ini memiliki kelebihan, diantaranya yaitu interpolasi ini menggunakan metode yang cukup simpel, yaitu tidak perlu menurunkannya berkali-kali dan jumlah titiknya yang digunakan itu fleksibel. Untuk rumusnya itu sendiri bisa dilihat. Di sini awalnya fnx sama dengan jumlah n dikali lix dikali fxi. Lalu diturunkan y sama dengan di sini x min x1. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Misalkan X-nya 5, 10, 15, 20, dan 25, y sama dengan fx dengan nilai berikut. Lalu X sama dengan 17. 17 berada di antara 15 dan 20, sehingga bisa diketahui X0-nya itu adalah 10, X1-nya 15, X2-nya 20, lalu Y-nya itu mengikuti barisan X, di mana Y0-nya itu 46, Y1 58, Y2-nya itu 70. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang ini. Setelah diketahui X1, X2, dan lain semacamnya, dimasukkan ke rumus berikut, lalu dilakukan perhitungan dan didapatkan hasil akhirnya.
Mungkin, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.